Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menampilkan video profil KKN Undip Tim 2 tahun 2022. Yang pertama, Undip yaitu Universitas Ponorogo itu terletak di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Tembalang. Dan di Undip ini ada berbagai macam fakultas buat jurusan IPA maupun jurusan IPS. Ya, untuk jurusan IPA terdapat Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan dan Masyarakat, Fakultas Teknik, dan juga ada Fakultas Peternakan dan Pertanian. Dan juga di Undip juga ada buat jurusan IPS yaitu Fakultas Psikolog, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan juga ada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, dan juga ada Fakultas Hukum. Dan juga di Undip ini juga terdapat sekolah vokasi dan juga sekolah pasca sarjana. Dan di sini KKN Undip Tim 2 tahun 2022 ini adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pelaksanaan KKN sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, yaitu keterpaduan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral, dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Dan di sini KKN Undip Tim 2 tahun 2022 ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Dan itu saja saya perkenalkan. Nama saya Daniel Steven Chanduri. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Matematika, jurusan Matematika, dan saya akan mengabdi di Kelurahan Puspanegara, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citerep. Dan yang pertama, permasalahan wilayah di Kampung Kebun Kopi RW 10, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah permasalahan pergaulan bebas dan bahaya narkoba. Di sini, apalagi di Bogor, itu sangat sering terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan bahkan sampai narkoba pun juga tetap mereka cicipi. Maka dari itu, kenapa saya mengangkat ini? Supaya dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan dan juga semuanya itu dapat memberi pemahaman betapa berbahaya narkoba, apalagi pergaulan bebas. Dengan kata lain, ya itu salah satu program saya di permasalahan wilayah ini. Dan yang kedua adalah membuat pindah-pindah penduduk. Kenapa saya memilih ini? Karena pendataan di Kampung Kebun Kopi ini, di RW 10 ini sangat tidak bisa dilihat oleh masyarakat karena mereka tidak mengerti. Maka dari itu kenapa saya membuat pindah penduduk ini, supaya untuk mempermudah infografis pendataan serta memprediksi pembangunan dan mengajarkannya kepada masyarakat supaya mereka tahu nih data-data penduduk RW 10 itu ada apa aja, udah berapa sampai berapa yang aktif kerja dan juga yang udah tua begitu. Dan yang ketiga adalah saya mengambil permasalahan ekonomi order quotity atau EOQ. Metode EOQ ini sebagai sarana edukasi pengoptimalan produksi. Kenapa saya ngambil ini? Karena saya melihat di UMKM di sekitaran ini terlalu sulit untuk membangkitkannya karena efek pandemi ini. Maka dari itu saya memberikan alternatif lain supaya mereka bisa bangkit tanpa terlalu mengeluarkan biaya dengan cara metode ekonomi order quantity ini sebagai sarana edukasi dan pengoptimalan produksi. Dan di sini di wilayah RW sini ada berbagai macam potensi wilayah. Dan yang pertama itu adalah potensi wilayahnya adalah terdapat fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Di sini ya menurut saya potensi wilayah ini sangat bagus karena puskesmas ini salah satu tempat yang sangat
dibutuhkan oleh warga RW 10 karena mereka kalau ingin berobat kalau untuk ke rumah sakit itu sangat mahal, dan juga untuk kayak di rumah sakit swasta tuh jarang sekali menerima BPJS. Maka dari itu karena sudah terdapat fasilitas kesehatan ini, puskesmas ini mereka sangat terbantu. Dan yang kedua adalah terdapat lapangan bola di Kelurahan Puspanegara ini. Nah, di sini di kelurahan ini terdapat lapangan bola. Ini sebagai salah satu sarana anak-anak dan juga remaja-remaja bisa menyalurkan bakat mereka, yaitu bermain bola, dan juga mereka juga bisa berlatih di sini tanpa dipungut biaya. Tetapi mereka juga harus membereskan apa yang mereka bawa seperti minuman mereka harus beres-bereskan ke tempat sampahnya, dibuang ke tempat sampah, dan juga di sini juga bisa sebagai sarana olahraga dan sebagainya. Dan yang ketiga, tanaman pot bambu yang berada di RT 2. Nah, di sini kenapa saya pilih potensi wilayahnya, karena di sini semenjak COVID menyerang di kebun-kebun kopi ini, akhirnya mereka melakukan lockdown. Lalu banyak warganya yang tidak bisa bekerja, maka dari itu warga ininya taman pot bambu ini, karena banyak warga yang tidak bekerja, maka dari itu mereka berinisiatif untuk membangun salah satu tempat wisata, yaitu taman pot bambu ini. Dan akhirnya setelah sudah menjadi endemi, taman pot bambu ini akhirnya dibuka sebagai tempat wisata dan juga salah satu pemasukan buat warga sekitar di RT 2. Dan lalu pelaksanaan program pertama adalah sosialisasi permasalahan pergaulan bebas dan bahaya narkoba. Di sini saya mensosialisasikan dengan program ini mereka akhirnya mengetahui bahayanya narkoba, terlebih lagi ganja dan juga pergaulan bebas. Dan setelah sosialisasi ini diharapkan para remaja RW 10 ini siap karena mereka ini harus bersekolah dengan baik supaya masa depan mereka cerah dan tidak merugikan orang lain. Dan juga yang kedua, pelaksanaan program yang kedua adalah sosialisasi membuat piramida penduduk RW 10 ini yang disajikan dalam infografis ini ya dipastikan bisa mempermudah pendataan serta memprediksi pembangunan dan mengajarkan cara pembuatan piramida penduduk ini. Ya, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki dan perempuan, meramalkan kondisi penduduk di masa yang akan datang, dan juga mengetahui pertumbuhan penduduk dan yang lainnya. Semuanya ini saya sosialisasikan ke ibu-ibu rumah tangga. Dan yang ketiga adalah sosialisasi ekonomi order quantity ini sebagai sarana edukasi dan pengoptimalan produksi kepada para pelaku UMKM ini. Ya, manfaat dengan sosialisasi ini bisa memanfaatkan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal karena yang dikabarkan oleh kurangnya dalam memperhatikan data-data mengenai biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya busana permintaan, sehingga optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan metode EOQ ini. Dan dengan ini akhirnya mereka bisa mengerti serta paham penggunaan metode EOQ ini, dan juga bisa paham juga pengelolaan metode EOQ ini, ekonomi order quantity ini. Dan juga testimoni masyarakat. Yang pertama, dari sosialisasi narkoba ini ke sekitar lingkup RW 10 ini, ya puji Tuhan diterima baik oleh anak-anak, dan juga saya juga menerapkan sosialisasi ini dengan bermain game supaya mereka bisa menarik perhatian mereka, dan juga mereka sangat antusias dan juga mereka sangat senang dengan sosialisasi ini. Dan yang kedua, sosialisasi di program yang kedua ini yaitu piramida penduduk ini, akhirnya ibu-ibu ini mengerti pendataan serta juga bisa menerapkannya dari kehidupan sehari-hari. Dan juga yang ketiga, sosialisasi yang metode EOQ ini
ya testimoninya salah satu UMKM ini akhirnya bisa mengetahui dan juga bisa mengerti tentang pengoptimalan biaya pemesanan dan juga biaya produksi, biaya penyimpanan, supaya beliau ini mengerti dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih optimal lagi, karena di masa pandemi ini beliau katanya mendapat kerugian yang lumayan dengan metode ini. Mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.